Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawayna ta'allum wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seperti biasa saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang nasihat dari baginda Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kekasihku yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku bisab'i khisalin, dengan 7 wasiat. Tetapi di dalam hadis ini hanya disebut 4 wasiat saja. Faqala, maka dia berkata, la tusyriku billahi syai'an, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in kuti'tum, meskipun kamu itu dipotong. Au hurriktum, ataupun kamu itu dibakar. Au sulibtum, atau kamu disalib. Jadi wasiat yang pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, meskipun kita ini mau dipotong, dipenggal, mau disalib atau dibakar, tetap harus kita pertahankan syahadat kita, yaitu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalau kita sudah berbuat syirik, maka itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau kita mati membawa kesyirikan, belum sempat tobat, maka kita nanti kekal di dalam neraka. Kalau dosa-dosa yang lain masih ada kemungkinan setelah disiksa, dosanya sudah hilang, akan diangkat ke dalam surga. Ibarat orang yang mau mencuci pakaian, masih digosok dulu, dicuci, habis itu dijemur, habis itu disetrika, setelah bersih masuk ke dalam lemari. Tetapi kalau dosa syirik itu nggak bisa, nggak akan diampuni. Tetapi kalau masih sempat memohon ampun sebelum dia mati, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah. Jadi yang pertama adalah tidak boleh berbuat syirik. Meskipun kita diancam, kamu saya penggal, kamu saya potong tangannya, kamu saya bakar, atau kamu saya salib, jangan sampai. Coba tiru Bilal bin Rabah, ya, ketika disiksa oleh majikannya, di atas punggungnya diletakkan batu besar, kemudian diseret di atas pasir, coba sampai luka semuanya, dadanya, punggungnya, tetapi yang muncul di dalam mulutnya itu hanya ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Allah itu esa. Itu Bilal. Yang kedua adalah wala tatrukus salata muta'ammidina, jangan kamu meninggalkan salat dengan sengaja. Faman tarokaha, karena barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan cara sengaja, faqad kharaja minal millah, maka sungguh dia itu telah keluar dari agama. Coba
diperhatikan baik-baik tentang masalah sholat. Sangat penting sekali, karena sholat ini nanti akan dihisab pertama kali. Wasiat dari Nabi yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti kita sudah keluar dari agama. Artinya apa? Murtad. Dan kalau kita sudah murtad, sudah tidak dihukumi sebagai orang Islam. Mati ya gak bisa, gak usah dimandikan, gak usah dikafani, gak usah dikuburkan, gak boleh dikuburkan di kuburannya orang Islam. Kadang-kadang ya cuma KTP-nya saja, kalau dilihat KTP-nya Islam tapi gak pernah sholat, nanti yang masuk surga apa? KTP-nya tok, orangnya ya di neraka. Orangnya Islam, gak pernah ngaji, tapi di HP-nya MP3-nya Quran. Yang masuk surga apanya? HP-nya, bukan kamu. Jadi yang kedua adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Wala tarkabul maksiyatah, dan jangan melakukan kemaksiatan. Fa innaha sakhatullah, karena maksiat itu akan memunculkan murkanya Allah. Jadi kalau kita berbuat maksiat, Allah itu akan murka. Nah, kalau Allah murka gimana? Ya kita siap-siap nanti mendapat siksa. Intinya kalau kita melakukan sesuatu, niatkan yang baik-baik. Meskipun kita melakukan perkara mubah, niatkan baik-baik. Misalkan apa perkara mubah? Tidur. Tidur itu ya nggak berpahala, nggak dosa. Tapi kalau kita niatkan dengan cara yang baik, saya tidur supaya nanti maghrib bisa fit saat sholat maghrib, pahala selama tidur. Saya tidur supaya nanti bangun saat tahajud, mau tahajud, tapi ternyata bablas, niatnya sudah dapat pahala. Jadi yang ketiga adalah tidak boleh berbuat apa? Maksiat. Wala tashrabul khamrah, dan jangan minum khamr, minum minuman keras dan sejenisnya, narkoba, jangan. Fa innaha ra'sul khotoya kulliha, karena meminum khamr itu adalah pangkal segala dosa. Dikatakan pangkal segala dosa karena kalau sudah minum khamr pasti dia mabuk. Kalau dia mabuk nggak sholat, bisa berzina, macam-macam, nggak ngaji, bisa mencelakakan orang-orang. Makanya dikatakan di sini pangkal dari segala dosa. Jadi kalau orang sudah mabuk minum minuman keras itu bisa berbuat dosa yang lainnya. Jadi kalau seandainya disuruh milih yang mana? Nggak sholat sama minum khamr, milih mana? Milih mana? Nggak sholat sama minum khamr? Nggak sholat, ya janganlah. Ya gak usah milih dua-duanya, dikasih pilihan kok milih. Ya, milih yang mana? Ya gak usah milih. Wong sama-sama jelek kok dipilih ya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad